Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Ahmad Rozet dengan NIM 231060600036. Saya merupakan mahasiswa Teknik Industri UIN Sanusi Kalijaga Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan program yang telah saya buat dengan judul Fasilitas Peminjaman Buku. Mari kita jalankan program ini. Oke, jadi tampilan awal dari program saya adalah ucapan selamat datang, kemudian user itu nanti dikasih pilihan apakah mau meminjamkan buku atau mengembalikan buku atau ingin keluar dari program ini. Kalau misalkan meminjam buku misalnya, maka akan diberikan beberapa pilihan buku yang tersedia, kemudian nanti disuruh mengisi formulir peminjaman seperti itu. Sebagai contoh, misalkan ini saya ingin mengisi atas nama Ruzat. NIM-nya adalah 36, angkatan 23, kemudian nomor buku, misalkan saya ingin meminjam buku pengantar teknik industri, nomor 4. Oke, harinya adalah 10 hari misalkan. Nah, kemudian nanti akan ditawari lagi apakah ingin meminjam, mengembalikan atau keluar. Kalau misalkan saya mau meminjam lagi, maka status ketersediaan buku itu nanti akan berubah. Buku yang telah kita pinjam itu nanti akan berstatus sebagai tidak tersedia. Kemudian kita disuruh mengisi formulirnya lagi, eh, nama Ruzat, kemudian NIM-nya sama 36, angkatan 23, nomor buku yang dipinjam. Misalkan saya meminjam buku dari Daniel Goleman, durasinya adalah 15 hari misalnya. Nah, maka data yang telah kita masukkan tadi langsung terekam di dalam sistem informasi pengguna ini, ada namanya siapa, kemudian buku yang dipinjam apa, dan durasinya kapan, seperti itu. Kemudian kalau misalkan saya ingin mengembalikan buku, maka saya akan menginput angka 2, kemudian nanti user itu akan disuruh memasukkan NIM-nya. Tadi saya memasukkan NIM 36, maka akan muncul seperti ini. Jadi peminjaman saya yang pertama tadi tentang pengantar teknik industri maka akan terekam di dalam sini dengan sebuah tampilan buku pengantar teknik industri telah berhasil dikembalikan. Terima kasih telah mengembalikan buku. Kemudian kalau misalkan saya mau keluar dari program misalnya, sementara saya masih meminjam buku satunya lagi yaitu Daniel Goleman, maka akan muncul seperti berikut. Nah, daftar peminjam buku. Jadi buku yang belum dikembalikan oleh pengguna itu nanti akan terekam tercatat di dalam suatu sistem atas nama Ruzat NIM 36, bukunya adalah Social Intelligence Daniel Goleman selama 15 hari. Nah, di balik program yang telah saya buat ini eh, saya akan menjelaskan teknis dari program ini seperti apa, eh, menggunakan konsep apa saja seperti itu. Langsung saja mulai. Jadi di sini saya menggunakan beberapa konsep. Saya menggunakan struktur data, dictionary, list, kemudian saya juga menggunakan function, menggunakan perulangan while true, menggunakan percabangan if else, dan saya juga menggunakan perulangan for dan lain sebagainya. Lebih lanjut saya akan menjelaskan dari awal. Jadi di awal ini di buku yang tersedia di dictionary buku yang tersedia ini saya membuat suatu konsep dictionary dalam dictionary. Jadi di buku yang tersedia ini key-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, kemudian value-nya itu adalah suatu dictionary yang berisi judul buku, kemudian status ketersediaan. Nah, di sini saya juga menggunakan konsep dari boolean true atau false, yang mana kalau misalkan user itu telah meminjam suatu buku, misalnya sebagai contoh yang tadi meminjam buku pengantar teknik industri, maka di sini sistemnya kalau misalkan sudah meminjam buku, maka sistemnya true ini akan diperbarui menggunakan perintah yang ada di bawah ini. Nah, ini. Jadi yang true tadi diperbarui menjadi false, dan kalau misalkan sudah mengembalikan, maka yang semula false tadi itu akan berubah lagi menjadi true seperti itu. Dan ini akan berdampak ke keterangannya, apakah tersedia atau tidak tersedia seperti itu. Nah,
selanjutnya di sini saya menggunakan list. Listnya ini sengaja saya kosongkan dengan tujuan kalau misalnya user itu telah memasukkan beberapa datanya, maka data-data tersebut itu akan dimasukkan, disimpan sementara di dalam daftar peminjam ini. Nah, daftar gunanya adalah agar ketika saya keluar dari aplikasi, ketika saya keluar dari program ini, maka eh, data dari daftar peminjam ini akan bisa ditampilkan di dalam daftar peminjam ini seperti ini. Seperti itu, kemudian langsung saja ke menu utama. Jadi di menu utama ini saya menggunakan konsep perulangan well through, di mana well through ini perulangan ini akan berhenti ketika eh, ketika ketika user itu memilih memilih angka 3, yang mana di dalamnya angka 3 itu nanti akan berisi perintah break seperti itu. Selain pilihan ketiga ini nanti program itu akan berjalan secara berulang-ulang seperti itu. Nah, di sini ada kalau misalkan user menginput angka satu, misalkan ketika maka akan mengakses tampilan buku dan formulir peminjaman. Tampilan buku adalah ini, formulir peminjaman adalah ini. Dan kemudian kalau misalkan user itu menginput angka 2, maka akan muncul pengembalian buku. Pengembalian buku itu ada di sini. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata user itu menginput angka selain satu 2 dan 3, maka akan muncul pilihan tidak valid dan silakan coba lagi dan kemudian nanti akan di looping lagi, di perulangan lagi memberikan tiga pilihan ini tadi. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan buku. Jadi tampilan buku di sini untuk menampilkan program dari ini. Nah, tampilan buku ini saya juga menggunakan perulangan for ini untuk mengakses key di dalam buku yang tersedia dan kemudian setiap key tersebut value-nya itu akan disortir seperti itu. Jadi dalam suatu program ini itu tidak muncul keempat-empatnya sekaligus tetapi munculnya satu persatu. Jadi key pertama itu satu misalkan eh, maka eh, bu- dari key tersebut itu nanti akan disimpan lagi di dalam buku dan kemudian dalam buku tersebut itu nanti akan diakses judulnya sehingga nanti akan muncul di sini dan kemudian statusnya juga akan diatur di dalam sini di dalam kode ini apakah tersedia apakah buku itu tersedia di dalam variabel ini atau tidak seperti itu. Kalau misalkan tidak maka akan muncul kalimat tidak tersedia. Nah, di sini kemudian saya akan menampilkannya menggunakan konsep f-string di mana konsep f-string ini eh, hampir sama seperti string, hanya saja isi dari f-string itu nanti berubah-ubah tergantung dari variabelnya yang dimasukkan seperti itu. Nah, dalam program ini itu aksesnya satu-satu gitu. Maka di sini menggunakan perulangan for. Jadi dari key satu nanti akan dimasukkan judul bukunya, ketersediaannya, kemudian nanti diulangi lagi, diakses key kedua, dan seterusnya sampai ke keempat. Kemudian di sini ada formulir peminjaman. Jadi setelah setelah tampilan buku maka akan muncul formulir peminjaman yang berisi input nama, NIM, dan angkatan. Kemudian di bagian sini ada perulangan while true eh, yang hanya berhenti ketika user itu benar-benar sudah berhasil meminjam suatu buku. Nah, kemudian di sini juga menggunakan konsep try except. Try except ini tujuannya untuk mengantisipasi kesalahan gitu. Nah, jadi di sini di buku ID ini kan inputnya harus integer, harus berupa angka. Jadi kalau misalkan user itu ternyata memasukkan huruf, maka otomatis kan langsung error gitu. Nah, keeroran ini, kesalahan ini akan diantisipasi menggunakan except ini dan nanti tampilannya itu tidak error melainkan harap masukkan angka yang valid seperti itu. Nah, kemudian di sini eh, setelah user itu menginput suatu nilai, kemudian nanti dicek apakah nilai di dalam buku ID itu tersedia di dalam dictionary buku tersedia dan buku tersedia itu statusnya tersedia atau tidak gitu. Kalau misalkan ya, maka maka selanjutnya akan disimpan di dalam sini
anunya key dan judulnya, kemudian user itu juga nanti akan disuruh menginputkan durasi peminjamannya berapa, kemudian statusnya juga nanti setelah itu akan diperbarui menjadi false gitu. Jadi status ketersediaannya itu diubah lagi menjadi tidak tersedia. Kemudian data-data yang telah dimasukkan tadi, nama, NIM angkatan dan durasi buku itu nanti akan disimpan di dalam dictionary ini, dan data dictionary ini nanti akan ditambahkan eh, di dalam list kosong ini tadi, daftar peminjam itu menggunakan kode append. Nah, kemudian setelah itu akan diakses pula informasi pengguna. Ini juga sama, mengaksesnya dengan cara mengulangi key satu persatu di dalam eh, data peminjaman seperti itu. Ini untuk menampilkan program ini. Kemudian eh, setelah user itu berhasil meminjam buku, maka di sini program itu akan diberhentikan dengan simbol break. Oh ya, di sini saya juga menggunakan garis miring N. Garis miring N ini untuk memberikan baris baru. Kemudian di sini saya juga menggunakan ini garis miring T. Garis miring T ini adalah tab ini agar tampilannya itu lebih rapi seperti ini. Seperti ini agar lebih rapi, sama dengannya. Titik duanya deh. Nah, kemudian di sini untuk mengembalikan buku konsepnya hampir sama, menggunakan perulangan, dan kemudian dicek di peminjam, dalam daftar peminjam itu dicek apakah NIM yang dimasukkan itu sama dengan NIM yang disimpan di dalam daftar peminjam. Kalau misalkan sama, maka statusnya nanti akan diperbarui. Kemudian daftar peminjam, list dari daftar peminjam itu nanti akan dihapus, dan kemudian akan ditampilkan menjadi seperti ini. Jadi buku-buku dengan judul apa itu tadi, dengan judul misalkan ini pengantar teknik industri ini, nanti keterangannya adalah telah berhasil dikembalikan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini setelah eh, setelah setelah user itu keluar dari program itu, nanti akan otomatis langsung mengakses dari daftar peminjam ini. Peminjam ini nanti akan ditesting lagi apakah daftar peminjam ini terus ada isinya atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak, maka tulisannya adalah belum ada peminjaman. Sementara kalau iya, maka akan ditampilkan seperti ini. Ruzat atas nama dengan NIM apa gitu, judulnya apa, selama 15 hari seperti itu. Dan kemudian data-data tersebut nah, kemudian function yang telah saya buat tadi sebelumnya itu, agar muncul di dalam suatu pilihan, maka eh, harus diakses menggunakan kode main. Dan kemudian setelah main ini selesai dijalankan, maka akan eh, lanjut ke program berikutnya, yaitu lihat daftar peminjam. Jadi setelah 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 keluar dari program ini, maka langsung otomatis muncul di daftar peminjam ini seperti gambar berikut. Nah, jadi eh, itu saja yang dapat saya sampaikan dari program peminjaman buku. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.